Kan ciri-ciri orang yang meninggal husnul khatimah secara singkat, ya, yang pertama adalah mengucapkan syahadatain, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya, atau mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang perkataannya terakhir la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, ya. Di antara hal yang menakjubkan, saya kenal sebagian kerabat saya, ya, orangnya bukanlah orang yang rajin salat, bukan rajin ibadah, ya, tapi dia terkenal dari dulu sangat baik kepada kerabat, ya, baik kepada kerabat jauh pun dia bantu, terkenal baik, subhanallah. Di akhir hayatnya kira-kira 3 tahun atau 2 tahun sebelum dia meninggal dunia, tiba-tiba dia ingin belajar agama, ya. Belajar agama, kemudian dia ketemu dengan saya, kemudian dia panggil orang untuk ngajarin baca Quran dan yang lainnya. Subhanallah, meninggalnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah puluhan tahun kehidupannya jauh dari ibadah. Bisa jadi karena apa? Karena dia suka membantu orang lain, ya, bisa jadi, ya. Apalagi kalau orang menyertakan dirinya rajin beribadah disertai dengan suka membantu orang. Tapi hati-hati, yang penyakit berbahaya menimpa orang seperti ini adalah ujub dan riya. Lawan itu ujub dan riya agar kita bisa meraih husnul khatimah. Di antara tanda-tanda orang yang husnul khatimah yaitu meninggal dalam kondisi birashhil jabin, yaitu dahinya penuh dengan keringat, ya. Itu banyak keringat yang tercucurkan di dahinya, dan itu di antara tanda-tanda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min bi araqil jabin, sungguhnya seorang mukmin meninggal dunia dengan banyaknya keringat di dahinya. Kemudian di antaranya meninggal di malam Jumat atau di siang hari Jumat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, atau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu Allah menjaga dia dari fitnah kubur. Kemudian di antaranya meninggal di medan pertempuran, ya, atau meninggal tatkala sedang berjalan menuju medan pertempuran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga meninggal karena penyakit taun, wabah, ya. Dan para ulama sebagian mengkiaskan dengan wabah-wabah yang lain seperti sekarang wabah corona. Kalau ada orang meninggal, dan kita tahu ada sebagian orang-orang saleh, orang-orang pejuang yang sering membantu kaum muslimin meninggal karena penyakit corona. Semoga mereka mendapatkan husnul khatimah. Ya, kemudian juga di antaranya meninggal, ya, seperti sebab-sebab yang dianggap seperti pahala mati syahid. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Menurut kalian siapa orang mati syahid? Kata mereka, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Yaitu yang meninggal dalam medan pertempuran adalah mati syahid. Kata Nabi, "Inna syuhada ummati idzan laqalil." Kalau gitu yang mati syahid, para syuhada hanya sedikit. Kalau gitu siapa mereka orang yang dinilai mati syahid? Kata Nabi, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Meninggal dalam medan pertempuran mati syahid. Ya, man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dalam perjalanan menuju perang atau pulang dari perjalanan perang, maka dia mati syahid. Wan mata fi taun fa huwa syahid. Meninggal karena penyakit taun atau wabah, maka juga mati syahid. Wan mata fil batan fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena penyakit dalam perutnya, maka dia mati syahid. Wal gharik syahid. Kemudian orang yang tenggelam juga mati syahid. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan asyuhada khamsah. Ya, orang mati syahid ada 5. Di antaranya wasahibul hadam. Sahibul hadam itu orang kejatuhan. Ya, seperti kejatuhan bangunan atau kejatuhan batu, meninggal dunia. Ini di antara tanda-tanda mati syahid dan husnul khatimah. Tentunya orang tersebutlah orang-orang yang bertakwa, seperti orang terbakar juga mati syahid. Ya, tapi kalau orang tersebut tidak bertakwa kemudian dalam kondisi mati dalam kondisi terbakar, maka itu bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya seorang wanita yang meninggal dalam kondisi melahirkan, maka dia juga dianggap mati syahid. Baik, ini di antara beberapa hal. Kemudian di antaranya yang terakhir adalah seorang kemudian meninggal dalam kondisi dipuji oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman muji dia, ya. Yang jadi patokan adalah pujian orang beriman. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan." Para sahabat, ya, kemudian atau tatkala para sahabat sedang melewati jenazah, kemudian mereka memuji jenazah tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Wajabat, wajib." Tsumma marru bi ukhra fa asnau 'alaiha syarran. Kemudian ada jenazah yang lain, mereka lewat jenazah lain, maka mereka menjelek-jelekkan jenazah tersebut. Kata Nabi, "Wajabat, wajib." Faqala Umar bin Khattab. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ma wajabat? Apa yang wajib?"
Nabi berkata, "Hadza asnaitum alaihi khairan." Yang satu ini kalian puji-puji dia kebaikan, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran. Yang satu kalian jelek-jelekan dia, fa wajabat lahun nar, maka wajib dia masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah para saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Oleh karenanya kalau ada seorang meninggal dunia, kemudian orang beriman yang memujinya, mengakui kebaikannya, ya, maka mudah-mudahan itu pertanda bahwasanya dia masuk surga. Demikian wallahu taala bisawab yang bisa sampaikan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita mati syahid. Allahumma tawaffana muslimin, ya, wal hikna bis salihin.